Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan membahas soal FR atau Field Report dari SKB Kesehatan CPNS 2018 ya. Tentunya ini ada beberapa poin-poin ya yang menjadi Field Report, dan kita tahu bahwa Field Report ya memang mengandalkan daya ingat kita sebagai peserta SKB gitu ya. Sehingga soal yang didapat tentu tidak berupa soal yang utuh gitu ya. Jadi hanya berupa potongan-potongan atau key point aja. Jadi cukup kata kunci saja, dan yang diharapkan adalah kita dapat mempelajari kata kunci tersebut. Dari kata kunci tersebut sebenarnya bisa beranak pinak ya, bisa bercabang-cabang pertanyaannya, dan itu yang sebenarnya harus kita siapkan ya. Sama seperti file report yang lainnya ya, waktu kita SKD gitu, tidak 100% bahwa file report ini akan keluar, tapi setidaknya kita sudah mencoba untuk mengingat, dan bisa bisa jadi pada saat pelaksanaannya bukan soal itu yang keluar, tapi hal-hal yang kita ingat yang lainnya ternyata yang keluar dari pembahasan file report ini. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk yang pertama ya, file reportnya ini terkait dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi ini tuh yang berhubungan dengan sistem kesehatan nasional dan gizi. Oke, jadi materi SDGs ini sudah saya upload juga ya di video-video sebelumnya, namun tentunya akan saya kembali kupas di sini ya. Oke, next, langsung aja ke materi. Ini saya mulai dari sejarah SDGs ya. Sejarah awalnya SDGs. Jadi teman-teman, SDGs ini adalah kelanjutan dari MDGs ya, atau Millennium Development Goals. Jadi Millennium Development Goal itu berakhir di 2015. Nah, ketika MDGs ini berakhir, diadakanlah sebuah pertemuan oleh PBB yang pada saat itu merumuskan gitu untuk apakah ada tindak lanjut setelah MDGs gitu, dan kemudian perbaikan apa yang harus diperbaiki. Maka dibentuklah SDGs atau Sustainable Development Goals, eh, yang memiliki 17 tujuan ya, 17 poin teman-teman ya. Apakah semua poin ini harus kita hafalkan? Tentu tidak. Jadi poin-poin yang berkaitan dengan kesehatan aja ya teman-teman ya, yang harus kita persiapkan gitu. Intinya di SDGs ini ada 4 tujuan teman-teman, yang berkaitan dengan kesehatan, dan ini kita harus hafal mati gitu. Dan pasti kalau ada soal tentang SDGs pasti akan berkaitan dengan 4 hal ini. Apa nomor berapa itu? Nomor 2, nomor 3, nomor 5, sama nomor 6. Nomor 2 itu adalah tidak ada kelaparan ya teman-teman. Ini berkaitan juga dengan gizi. Jadi perihal isu-isu yang diangkat mengenai gizi buruk gitu ya, atau malnutrisi ya. Nah, itu masuk pada ranah poin 2. Jadi tanpa kelaparan ya, poin 2. Sehingga jawabannya tadi salah satunya untuk yang masalah gizi itulah di poin 2. Kemudian yang kedua, yang poin saja lah poin 3 teman-teman. Poin 3 ini terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Nah, ini juga menyangkut dengan sistem kesehatan sebuah negara, atau menyangkut juga dengan universal health coverage, asuransi kesehatan dan segala macamnya di sana gitu. Jadi pengelolaan kesehatan yang baik lah. Intinya itu poin yang nomor 3, dan itu sesuai dengan pertanyaan dari field report ya. Jadi masalah gizi berarti masuk ke poin yang 2, masalah kesehatan, apa namanya, manajemen kesehatan atau masalah universal health coverage itu masuk ke yang poin nomor 3. Poin yang nomor 5 itulah terkait dengan kesehatan reproduksi ya, KB reproduksi untuk wanita. Sedangkan yang keenam adalah terkait dengan sanitasi, air bersih dan sanitasi. Jadi kata kuncinya adalah untuk SDGs ada 4 poin untuk bidang kesehatan. Yang pertama poin 2, yang itu artinya tidak ada kelaparan. Kemudian yang nomor 3 terkait dengan sistem kesehatan di sebuah negara yang baik. Kemudian nomor 5 terkait dengan reproduksi KB ya, dan kesetaraan gender. Kemudian yang nomor 6 terkait dengan air bersih dan juga sanitasi. Oke, next.
Oke, ini juga bisa juga sih nanti seperti ini ya. Jadi kalau dulu itu pada MDGs atau Millennium Development Goals itu adalah tiga aspek fundamental ya, aspek dasar yang sangat penting itu adalah 3P, yaitu people, maaf ini tulisannya salah ya, people, planet sama profit. People, planet, profit. Kalau pada saat SDGs tidak hanya cukup 3 poin itu gitu, ada tambahan lagi dua, yaitu program sama development ya teman-temannya yang Jadi pada SDGs itu ada people, kemudian planet, kemudian prosperity, kemudian fish, dan yang terakhir adalah program development. Jadi kalau pada MDGs itu ada 3, yaitu people, planet, sama profit ya, profit keuntungan. Kalau SDGs itu ada 5, people, kemudian planet, prosperity, fish, sama program development. Ingat-ingat ya, ke 5P biasanya people, kemudian planet, prosperity, kemudian program development, sama satu lagi fish ya, perdamaian. Oke, next untuk soal selanjutnya. Ini terkait dengan undang-undang tentang BPJS nomor berapa katanya. Jadi ini juga pernah muncul di FR sebelumnya ya. Saya akan tetap bahas. Intinya gini teman-teman, untuk BPJS atau Badan Pelaksana Jaminan Sosial ya. Ini tuh dasar hukumnya atau landasannya itu terdiri pada Undang-Undang Dasar ya, terutama pasal 27. Kemudian yang kedua undang-undang. Kalau yang saya tahu undang-undang itu hanya ada dua yang sering muncul ya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 tentang SJSN ya, Sistem Sosial Jaminan Nasional, sama tentang badan penyelenggaranya di 2011 ya. Undang-Undang Nomor 40 Nomor 11 tahun 2014. Maaf, tahun 2014 ya. Nanti kita cek. Oke, jawabannya ini dia ya. Sorry, 24 ya, 2011 kebalik. Undang-Undang Nomor 40 teman-teman tahun 2004 itu tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 itu tentang badan penyelenggaranya. Undang-Undang Dasar jelas ya, ini ada tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga di pasal, terutama pasal 27. Oke, kalau lebih jelasnya ini sih sebenarnya. Ya, Undang-Undang Nomor 40 2004, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. Kemudian peraturan pemerintahnya banyak. Banyak ya. Oke, bisa dibaca. Kemudian jangan lupa juga ini baru landasan hukum. Kita juga harus mempelajari terkait BPJS ini banyak ya teman-teman ya. Mulai dari sejarah. Biasanya soal yang muncul dari berdasarkan FR itu terkait dengan cikal bakal ya dari BPJS ketenaga kerjaan. Itu tuh sebelumnya asuransinya apa? Misalnya jam sostek. Kemudian cikal bakal dari BPJS itu peleburan dari apa? Askes misalkan gitu. Nah, seperti itu wajib dipelajari. Kemudian terkait dengan tarif iuran dan juga terkait dengan tarif iuran visi misi bolehlah untuk dihafal. Dewan pengawas juga bisa muncul. Dan terutama ya Dewan pengawas bisa muncul ya, terutama undang-undang ya, landasan hukum. Oke, itu next untuk soal selanjutnya. Oke, ini dia pemberantasan penyakit tidak menular PTM di puskesmas. Nah, ini kan belum jelas ya pertanyaannya seperti apa. Tentunya yang perlu kita siapkan bahwa memang penanggulangan penyakit tidak menular di puskesmas ini salah satu menjadi kegiatan pokok dari puskesmas. Kita tahu bahwa penyakit tidak menular ini berkaitan dengan pola hidup ya, kemudian pola diet makan gitu ya, olahraga. Banyak sekali program-program puskesmas yang berkaitan dengan penyakit tidak menular ini teman-teman ya. Salah satunya adalah ini. Ini juga cuplikan dari video yang sebelumnya yang pernah saya upload. Ada yang namanya Posbindu PTM. Posbindu PTM itulah pos pembinaan terpadu untuk penyakit tidak menular. Ini ada 5 meja pokoknya. Mulai dari wawancara, registrasi, pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, kemudian pemeriksaan gula darah, kemudian tekanan darah, kolesterol total, dan lain-lain. Yang terakhir adalah interpretasi. Jadi mengidentifikasi nih faktor resikonya apa aja gitu. Dan nanti ya yang di follow up pas pulang itu jangan sampai terulang kembali gitu pola hidup yang salah.
Nah, ini tuh Posbindu PTM ya. Kemudian ada juga yang namanya Cerdik. Cerdik ini singkatan dari cek kesehatan berkala, kemudian nyahkan asap rokok, R-nya itu adalah rajin aktivitas, I-nya itu adalah istirahat cukup, sama K-nya itu adalah kalori seimbang ya, diet kalori seimbang, cerdik. Nah, itu istirahat cukup soalnya sama kelola stres, cerdik C ya tadi udah ya. C-nya cek kesehatan ya, E-nya nyahkan rokok, R-nya rajin aktivitas, D-nya diet, K-nya adalah kelola stres. Ini juga sama, ini program untuk PTM juga, penyakit tidak menular ya. Oke, next soal selanjutnya. Hari TBC dan hari cuci tangan. Ini tuh pada tanggal, untuk hari TBC-nya adalah tanggal 24 Maret, cuci tangannya adalah 15 Oktober. Ya, 15 Oktober. Oke. Dan yang terakhir terkait dengan ini ya, visi misi Kemenkes ya. Visi misi Kemenkes, kalau misi itu kan penjabaran dari visi sebenarnya teman-teman ya. Ini berdasarkan dari visi program kerjanya Pak Jokowi Ma'ruf Amin juga gitu. Jadi Kemenkes turunannya dari sana. Ini adalah visinya adalah terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan untuk memajukan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kalau misinya ya penjabaran dari visi ya teman-teman ya. Ini ada 4 poin ya. Bisa memperkuat upaya kesehatan, kemudian memberdayakan masyarakat, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan, memantapkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan inovatif ya. Oke, 5 soal dulu teman-teman. Untuk selanjutnya mungkin saya akan bahas kembali ya. Semoga bisa bermanfaat. Semoga tetap semangat di tengah pandemi, tetap jaga kesehatan, tetap jaga motivasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.